masalahnya itu masih ada. Problemnya itu masih ada. Yang Tuhan mau, kemenangan yang Tuhan berikan, itu bukan masalahnya selesai. Tetapi bagaimana sikap hati saya, sikap hidup saya. Shalom. Haleluya, terima kasih untuk kesempatan berikan pada saya tempat ini untuk menyapa Tuhan. Ya, sebelum saya mulai mungkin sedikit perkenalan, mungkin banyak yang belum kenal saya. Saya terakhir pernah sih saya sebelumnya khotbah di tempat ini. Terakhir itu sebelum COVID mungkin tahun 2018-2019 ya. Mungkin 6-7 tahun yang lalu, jadi sudah lama. Dan apalagi COVID itu merubah banyak hal dalam hidup kita ya. Tempat di Indonesia juga, tempat saya melayani juga sama banyak perubahan. Tapi sedikit ya, kalau boleh dikenalkan, nama saya Robi. Saya dari Surabaya, saya melayani di gereja Betani, bukan GBI, bukan Betel ya Bapak Ibu Saudara. Saya di Betani, saya datang ke sini tuh sebenarnya berlibur sama istri dan anak saya yang di belakang, yang lagi coret-coret tadi kalau nggak salah. Ya. Saya juga bukan full timer, saya masih bekerja. Saya masih bekerja di satu perusahaan swasta di Surabaya. Jadi mungkin itu aja sih sedikit perkenalan dari saya. Ya, hari ini saya rindu untuk share, kita akan belajar bersama dari satu ayat. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Kita akan belajar dari ayat ini, saya akan bacakan ayat ini ya Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mungkin sebagian pernah mendengar tentang ayat ini, pernah membaca, pernah menghafal, mungkin ada yang hafal tentang ayat ini, bahwa kalau kita itu Tuhan menyatakan, firman Tuhan menyatakan, kalau kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Itu jadi pegangan kita, jadi sesuatu kekuatan dalam hidup kita. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan kembali tentang ayat ini, ada banyak hal yang kalau boleh saya katakan saya belajar baru. Apa yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara? Kita dalam kekristenan itu seringkali, ya Alkitab saja tulisannya perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi kalau boleh dibilang banyak hal yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab itu adalah sebuah janji. Yang Tuhan janjikan kalau kita melakukan sesuatu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 37 itu bukan janji. Tidak ada kata di dalam hal ini dikatakan Tuhan berjanji, tidak ada. Tetapi firman Tuhan mencatat, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Kalau boleh saya katakan, itu pernyataan. Beda antara janji dengan pernyataan. Kalau janji harus ada sesuatu yang kalau boleh dibilang ya kita lakukan. Tetapi ketika itu pernyataan adalah sesuatu yang sudah kita dapatkan. Yang sudah kita miliki. Yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak daripada kita yang betul-betul bisa berkata kalau kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, amin, percaya. Kalau boleh saya sedikit ilustrasikan ya, lebih dari pemenang itu gimana. Kalau orang pemenang kita mungkin ya ngerti lah ya, gampang lah. Saya berikan contoh sederhananya kalau pemenang itu seperti seorang petinju misalkan. Petinju ini dia itu mau bertanding melawan musuhnya untuk perebutan gelar juara. Apa yang dia lakukan? Dia berlatih. Dia berlatih, dia berjuang, dia latihan fisik, tiap hari lari, terus mungkin latihan ototnya, bertinju dan lain sebagainya, sparring. Kemudian dia juga lihat video dari musuhnya, kelebihannya apa, kelemahannya apa yang dia bisa lakukan, apa trik-trik yang mungkin dia bisa pakai untuk melawannya. Hingga pada waktu hari pertandingan, dia bertarung, dia babak belur, mungkin dia hajar juga musuhnya. Ketika dia mendapatkan, dia bisa menjatuhkan musuhnya, dia menjadi pemenang. Itu pemenang.
Lebih dari pemenang apa Bapak Ibu Saudara? Lebih daripada pemenang, ketika petinju itu pulang, semua yang dia dapatkan, keluarganya juga mendapatkannya. Istrinya, anaknya juga mendapatkan apa yang dia peroleh. Apakah istri dan anaknya ikut bertanding? Enggak. Apakah istri dan anaknya ikut berlatih? Enggak juga. Itu yang disebutkan lebih daripada pemenang. Ketika Tuhan berkata, kita itu lebih daripada orang-orang yang menang, itu juga sama. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita, istilahnya kita tidak bertarung, tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Firman Tuhan tadi mencatat, kita mendapatkannya oleh Dia yang telah mengasihi kita. D-nya besar itu berarti Tuhan Yesus. Yang sekali lagi yang jadi pertanyaannya, berapa banyak dalam diri kita, dalam hati kita yang terdalam, yang kita betul-betul bisa berkata, saya lebih daripada pemenang. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya pribadi pun kadang-kala enggak. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi problem, saya akan bertanya-tanya, Tuhan, kamu janji aku lebih daripada pemenang. Tapi mana Tuhan janjimu? Bahkan firman Tuhan tadi saya katakan, ini bukan janji. Ini pernyataan. Kalau pernyataan itu lebih daripada janji, karena itu sesuatu yang sudah kita dapatkan. Tapi sekali lagi, ketika kita menghadapi kenyataan, jadi pertanyaan, mana Tuhan kemenanganmu? Saya mencoba merenungkannya Bapak Ibu Saudara, dan ada satu hal yang saya dapatkan yang Tuhan ajarkan. Itu bagi saya sih satu teguran bagi saya pribadi. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena di sini kebanyakan orang Indonesia, jadi saya juga pakainya Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menang itu ada 6. Akan saya bacakan 2 arti. Yang pertama adalah dapat mengalahkan musuh, lawan, atau saingan. Yang kedua adalah meraih atau mendapat hasil atau perolehan karena dapat mengalahkan lawan atau saingan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang arti kata menang berarti bisa mengalahkan musuh. Begitu juga sebaliknya, kalau kalah berarti tidak bisa mengalahkan musuh. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok kita berkata-kata kita belum pernah mengalami apa yang disebut lebih dari pemenang? Yang jadi pertanyaan adalah, siapa musuh yang kita anggap sebagai musuh? Apa dan siapa yang kita anggap sebagai musuh? Apa pandangan kita? Jujur Bapak Ibu Saudara, termasuk saya pribadi, yang sering saya anggap musuh, itu adalah masalah. Kalau saya berdoa hari ini, minta pertolongan Tuhan, masalah saya selesai dan Tuhan belum jawab, saya berkata saya belum menang. Kalau doa itu bukan cuma 1 hari, tapi berminggu-minggu, bulan, tahun berganti, masalah itu belum selesai. Kita kan berkata, Tuhan, mana kemenanganmu? Tetapi firman Tuhan tidak pernah mencatat bahwa kemenangan yang Tuhan berikan adalah masalah itu selesai. Tadi di VOP tadi ya, VOP ya betul ya. Itu menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan kita itu selalu mulus, selalu enak. Tidak ada janjinya. Tuhan cuma berjanji akan selalu menemani, menyertai kita. Iya, itu janji Tuhan. Dan kenapa kok Tuhan berkata kita lebih dari pemenang dan kita tidak bisa menang? Karena lawannya itu beda. Apa yang Tuhan pandang sebagai lawan dengan apa yang kita pandang sebagai lawan, itu bertolak belakang. Kalau kita yang kita pandang, yang kita lihat sebagai musuh, sebagai lawan yang harus dikalahkan adalah masalah. Tapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, misal dari ayat yang kedua, dari Roma pasal yang 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Beda loh Bapak Ibu Saudara. Yang dianggap Tuhan, yang telah dimenangkan Tuhan, yang telah dikalahkan, itu hukum dosa dan hukum maut. Bukan
masalahnya. Dua hal yang bertentangan, yang jujur kita justru seringnya salah kaprah. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, saya pribadi pun juga sama. Contoh saja Bapak Ibu Saudara, tadi saya juga sudah saksikan, saya mau saksikan ulang tempat ini, hari yang ibadah kedua ini. Saya datang ke Hongkong itu hari Kamis, saya naik SQ, itu sudah saya pesen tiketnya 1 tahun yang lalu. Ya, kalau nggak salah Februari atau Maret tahun 2024, itu beli tiketnya. Memang saya persiapan, saya mau berlibur sama keluarga saya, sekaligus sama anak istri saya, sekaligus di sini saya sebenarnya mau mengunjungi ada bibi saya, terus sebenarnya pengen ketemu papi mami juga, tapi ya karena papi mami ternyata ke Indonesia, saya enggak komunikasi sebelumnya, ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi itu persiapannya sudah 1 tahun yang lalu, saya juga siapin hotel, mau kemananya, persiapan tiket dan lain sebagainya. Kurang lebih 2 hari sebelum berangkat, sebelum pesawat, jadi kalau pesawat saya itu tanggal 16, tanggal 14-nya, saya dapat notifikasi dari SQ, dari Singapore Airlines, karena saya naik SQ dan kemudian saya pakai aplikasinya SQ, di HP saya, itu ada notifikasi. Oh 48 jam lagi, kamu akan terbang ya penerbangan sekian. Kamu bisa melakukan online check-in, intinya seperti itu. Saya buka aplikasinya, oke, ada ini ya sudah saya tutup dulu, saya tidak bawa paspor, waktu saya dapat notifikasi itu saya masih di kantor, saya pikir juga masih kerja nanti ajalah pulang kerja. Habis selesai pulang kerja, saya sampai rumah, saya mau online check-in Bapak Ibu Saudara. Saya coba online check-in itu ada fasilitas untuk scan paspor saja. Pertama saya coba masukkan, saya ketemu masalah. Loh, expired date-nya kok nggak bisa terisi. Di situ tulisannya minimum kalau nggak salah tuh 16 Juli 2025. Loh, punya saya tanggal 10 Juli 2025. Expired-nya paspor saya. Terus setelah saya cek, loh, ternyata enggak sampai 6 bulan, itu sudah enggak valid. Waktu beli, saya sempat dibilangi sama travelnya bilang, oh ini nanti kurang, tahun depan habis loh Pak, gini-gini. Tapi masih bisa, oh ya sudah, saya karena dengar katakan masih bisa ya sudah, saya ya tenang-tenang saja. Begitu online check-in enggak bisa, bingung saya. 2 hari sebelum berangkat, saya bingung, waduh Tuhan ini apa ini? Persiapan 1 tahun, banyak yang hangus ini. Sudah tiket pesawatnya pasti hangus, hotelnya hangus, belum ini itu dan lain sebagainya. Belum nanti istri sama anak saya ya kecewa lah, masa enggak kecewa kan ya. Persiapannya sudah 1 tahun nih. Itu saya terjadi. Kemudian ketika saya jujur sih waktu sore itu enggak bisa scan. Saya berjuang dengan cara saya banyak hal. Saya coba kontak teman saya yang punya kenalan imigrasi. Saya coba tanya-tanya sampai nyoba menghubungi Departemen Imigrasi Hong Kong. Tapi karena sudah sore, sudah apalagi selisih 1 jam ya sama Indonesia ya, sudah tidak ada yang bisa dihubungi, sudah bukan jam kerja semua. Jadi saya bingung. Dan ketika bingung itu, saya jujur sih, saya ngomong sama Tuhan, mosok batal Tuhan, ya apa iki? Mosok batal Tuhan. Dan Tuhan, jujur Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tegur saya. Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya itu punya pemikiran, Tuhan itu ajarkan pada saya satu hal, bahwa hidup saya itu ada dalam tangan Tuhan. Itu terjadi karena, jujur itu karena pernikahan saya dengan istri saya. Saya sama istri saya itu dari kenal sampai nikah itu cuma enggak sampai 7 bulan. Ekspres, instan dan kilat. Selisihnya saya sama istri saya itu 12 tahun dan 12 tahun selisihnya, dan saya itu sebetulnya sudah minta pengen punya pasangan itu sudah lama sekali. Dari umur 25 tahun. Saya nikah umur 35 tahun. Bukan besar ya.
kecelakaan. Setelah saya nikah 2 bulan kemudian istri saya baru hamil, baru punya anak, itu saya menikah bulan 3, anak saya lahir bulan 2 tahun berikutnya. Bukan tahun yang sama. Tahun berikutnya. Ya, itu. Tapi satu hal, ketika saya ingat itu, ketika saya mengalami pernikahan itu, Tuhan itu betul-betul ajaran pada saya, hidup saya itu dalam tangan Tuhan. Saya itu minta Tuhan untuk punya pasangan itu sudah lama. Dari umur 25 sudah kepingin. Tapi Tuhan tidak jawab. Bahkan pada pada setahun sebelum saya menikah itu, saya sempat ngomong-ngomong sama teman saya sempat ngomong gini, kalau sampai umur 35, saya itu tidak nikah, saya itu mau adopsi anak. Mikir gitu sampean. Kenapa? Supaya pikir saya, tidak nikah ya tidak apa-apa, tapi ada satu orang anak untuk mendampingi saya lah paling tidak. Pikir saya sampai sejauh itu. Tapi Tuhan ubahkan itu semua, saya dari kenal, itu baru kenal kurang lebih sebulan setengah, ngelamaran, terus langsung selisih berapa tuh? 4 bulan kalau nggak salah, 3 bulan, 4 bulan, nikah. Itu sudah ekspres, teman saya sampai bilang waktu itu, zamannya Valentino Rossi pensiun, bilangnya gini, Valentino Rossi pensiun, kamu tukeri ya gue. Itu yang terjadi. Nah, balik ke ketika masalah paspor itu, malam itu tanggal 14 ketika saya sudah bingung dengan apa yang harus terjadi, Tuhan gini, masa batal Tuhan? Tuhan tuh ingatkan saya, kamu dulu pernah berkata, kamu dulu ngerti bahwa hidupmu itu ada dalam tanganku. Tapi Tuhan ngomong, itu dalam pikiranmu, hatimu ya apa? Hal sederhana itu saja Tuhan tegur, Tuhan ajarkan sesuatu yang baru bagi saya. Tuhan kayak mengajarkan kalau saya mau ngomong, saya berkata tuh hidupku dalam tangan Tuhan. Hatimu ya apa? Imanmu ya apa? Itu sama Bapak Besar dengan apa yang mau saya khotbahkan siang ini. Masalahnya itu masih ada. Problemnya itu masih ada. Yang Tuhan mau, kemenangan yang Tuhan berikan, itu bukan masalahnya selesai. Tetapi bagaimana sikap hati saya, sikap hidup saya. Ketika yang tadi kesaksian saya ke paspor itu mau batal, malam itu dua hari sebelum berangkat, satu sudah sebetulnya sudah setengah menyerah pertamanya, terus Tuhan ingatkan, saya jadi ya sudahlah Tuhan, tak serahkan padamu. Kalau memang berangkat ya berangkat, lah enggak ya wis lah. Ya sudah pasrah ya. Tapi bagi saya itu bukan pasrah karena keadaan, tapi saya betul-betul enggak apa-apa Tuhan, kalau memang harus batal, ya enggak apa-apa. Karena hidupku ada dalam tangan-Mu. Itu ketika hati saya seperti itu, sampai besok paginya pun belum ada jawaban. Tuhan itu baru tolong sekitar jam 9, saya sempat kontak sama travelnya lagi ketika saya beli, dibantu, dikenalkan dengan kayak lewat jalur dalam untuk imigrasi dan sebagainya. Hari itu juga paspor saya selesai dalam 1 hari. Ekspres, sama nikahnya ekspres, paspornya ya ekspres. Tapi itu adalah pertolongan Tuhan yang bagi saya itu adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran bagi saya untuk saya itu berubah. Merubah bukan hanya pikiran tapi hati saya. Merubah bukan masalahnya yang selesai, tetapi bagaimana hati kita dulu yang berubah. Kalau ngomong masalah berkat ya Bapak Ibu Saudara, itu bonus kok. Kalau dalam Roma 8 tadi ayat 14, kemudian loncat ayat 17, saya akan bacakan. Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Masalah berkat, kalau yang problem tadi, masalah yang kita hadapi, itu selesai. Berkat yang Tuhan berikan, itu bonus.
kita jadi anak Allah, pasti jadi ahli waris. Kalau kita jadi ahli waris apa ini? Ahli waris surga loh. Tapi pandangan kita selama ini jujur, kebanyakan kita apa? Yang kita pikirkan, berkatnya dulu. Bagaimana masalahnya selesai dulu. Bukan masalah sikap hati kita. Bukan masalah bagaimana kita berubah di hadapan Tuhan. Padahal kemenangan yang Tuhan janjikan itu bukan menyelesaikan masalah. Kemenangan yang Tuhan berikan, pernyataan yang Tuhan berikan, itu berbicara bagaimana kita menang dari dosa dan maut. Dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan, yang harus kita alami setiap kehidupan kita. Mungkin ketika saya berkata begini pun, Bapak Ibu Saudara pernah juga berkata, loh Pak, saya sudah percaya sama Tuhan. Tapi kemenangan atas dosa dan maut, itu kok belum saya alami. Bapak Ibu Saudara, saya coba merenungkan dan firman Tuhan ngasih jawaban juga dalam Roma pasal 8. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata demikian. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya menemukan sesuatu bahwa yang Tuhan maksudkan ketika kita mendapatkan kemenangan. Itu bisa kita alami, bisa kita capai ketika kita hidup di dalam roh dan bukan hidup di dalam daging. Pertanyaannya, apa itu hidup dalam roh? Apa itu hidup dalam daging? Sebetulnya kalau boleh saya katakan sih kita semua pasti paham ya. Hidup dalam roh adalah hidup melakukan firman Tuhan. Yang hidup dalam daging yang tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau saya boleh tambahkan, hidup dalam roh itu sesuatu yang penting harus dilakukan, bukan masalah yang besar dulu. Sebaliknya, itu harus yang kecil dulu. Kita itu konsep kekristenan kalau masalah menjadi bertobat, itu berbicara tentang kelahiran kembali. Yohanes pasal 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus sendiri ngomong tentang kelahiran yang baru, kelahiran kembali. Kalau ngomong kelahiran kembali, itu berarti ada satu manusia, yang kalau boleh bilang manusia roh dalam hidup kita, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Dan kalau ngomong manusia roh, ya tentu sama Bapak Ibu Saudara. Kita kalau nggak makan kira-kira apa yang terjadi? Ya lemes. Ya kan? Nggak makan pagi aja. Mungkin kalau saya nggak makan pagi gini, khotbah gini ya lemes. Kalau nggak makan seharian tambah lemes. Mungkin kalau nggak makan berhari-hari bisa-bisa mati. Sebetulnya itulah kuncinya bagaimana kita mendapatkan hidup dalam roh. Itu seperti itu. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita, ketika kita melakukan yang Tuhan lakukan, itu sama dengan memberi makan roh kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan kedagingan kita, apa yang kita inginkan bukan berdasarkan roh tapi berdasarkan daging, kita memberi makan daging kita. Tinggal mana yang lebih kuat, rohnya yang lebih kuat atau dagingnya lebih kuat. Dan jujur, seringkali yang kita lakukan, kita memberi makan daging kita. Jujur itu, sederhana yang paling gampang, yang mungkin sebagian besar daripada kita itu melakukannya. Misalkan nih, istri saya itu mungkin nggak di tempat gitu ya, terus istri saya terima telepon HP saya itu berdering, dia angkat, terus halo, ya gini, mungkin saya di kamar mandi, terus saya selesai keluar, halo, ya, cari Robinya ada, oh, terus tanya, siapa? Dijawab, ini, Bapak B atau siapa gitu lah ya. Terus, nggak ada. Terus jawab sama istri saya, oh orangnya nggak ada, HP-nya ketinggalan. Sudah ditutup kan. Itu bagi saya,
itu memberi makan daging. Hal yang sederhana bukan? Kalau di Indonesia, saya yakin semua pasti tahu kalau sudah lampu merah, itu biasanya yang terjadi apa? Hijau itu jalan, kuning itu apa? Tambah kecepatan. Kalau merah, tancap bro. Yang sering kita lakukan di Indonesia kalau naik berkendaraan sepeda motor, itu yang sering kita lakukan. Apakah sama? Itu memberi makan apa? Daging. Bagi saya ketika saya merenungkan firman Tuhan itu teguran keras. Karena yang Tuhan tuntut itu bukan hal yang besar. Memberi makan roh itu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Bagaimana kita belajar untuk tidak berbohong perkara-perkara yang kecil. Bagaimana kita melakukan semuanya itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau setia dalam perkara-perkara kecil, engkau akan kuberikan kepercayaan pada perkara-perkara yang besar. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kesaksian ini bukan saya yang alami. Kesaksian ini saya dapatkan dari pendeta lain. Jadi saya ikut ibadah, pendeta itu yang berkhotbah, dia memberikan sebuah kesaksian dan itu menjadi berkat bagi saya. Kesaksian itu nempel betul dalam pikiran saya. Kesaksiannya seperti ini. Satu ketika Pak Pendeta ini itu didatangi oleh seorang ibu minta untuk dilayani. Pak, saya minta tolong Pak dilayani. Datang ke rumah, ibadah kecil, kemudian doakan. Oh iya Bu, bisa. Kapan? Tanggal sekian, oke Bu, enggak masalah. Tapi kalau boleh tahu Bu, ini pelayanannya untuk apa ya? Ditanyai sama Bapak pendetanya. Ibu itu menjawab, gini Pak, suami saya itu hilang Pak. Oh, hilang gimana? Hilang pergi sama selingkuhannya Pak. Oke. Pada hari yang ditentukan Pak Pendeta itu datang mungkin dengan timnya, mereka ibadah kecil, mereka berdoa bersama-sama dan minta Tuhan tolong ibu ini suaminya hilang, bawa kembali, bawa pulang. Selesai pelayanan itu beberapa hari kemudian ibu itu telepon. Halo Pak, oh ya Bu, Pak Pendetanya masih ingat ibu yang itu kemarin. Ya Bu, ada apa Bu? Ada apa Bu? Puji Tuhan Pak, suami saya pulang. Oh iya Bu, puji Tuhan Bu, ya sama-sama selesai, tutup selesai. Pendeta itu pikir sudah selesai. Beberapa waktu kemudian, ibu ini telepon lagi. Sudah bisa ditebak ya. Betul sekali Bapak Ibu Saudara. Ibu itu bilang, Pak Pendeta suami saya hilang lagi. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, itu tidak terjadi 1-2 kali, itu terjadi beberapa kali. Setiap kali pendeta itu habis melayani, suaminya pulang, tidak lama suaminya hilang lagi. Satu ketika, setelah itu terjadi beberapa kali, ketika Pak Pendeta itu melayani di tempat ibu itu sekali lagi, waktu suaminya hilang, ya, Pak Pendeta itu mungkin kalau boleh saya bilang sih, itu diberikan hikmat sama Roh Kudus. Dia bilang gini sama ibu, Bu, kali ini jangan saya yang doa ya, ibu yang doa. Ibu itu langsung jawab, loh Pak, jangan Pak, kalau saya yang doa, ya tak maki-maki Pak suami saya. Ya bukan cuma dimaki-maki Pak, saya kutuki, saya habisi, semua keluar lah. Apalagi ya, ibu itu kalau saya tidak salah tebak ya, karena Bapak itu orang Manado, ya kemungkinan orang Manado. Jadi ya kurang lebih tahu lah ya. Seperti itu. Tapi Pak Pendeta tuh, loh jangan Bu, ini ibu tuh sudah bilang, loh jangan loh Pak, kalau saya Pak Pendeta kasih kesempatan saya untuk doa, akan saya maki-maki. Ketika ibadah itu dimulai, Pak Pendeta itu betul melakukan. Ibu berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Betulan dimaki-maki. Keluar semua kata-katanya. Saya tidak dicontohkan, saya juga nggak tahu kata-katanya bagaimana.
Terus ketika ibu itu sudah maki-maki, tiba-tiba ibu itu terdiam. Pak pendeta ini ya mikir, ini sudah selesai belum ini. Ngintiplah Pak pendeta tersebut. Dia tahu ibu ini belum selesai. Kenapa? Karena pada waktu Pak pendeta itu lihat, dia lihat ibu itu begini. Mau ngomong tapi enggak jadi. Ditahan. Sampai akhirnya ibu itu meneteskan air mata. Dan dia berkata, Tuhan, aku ampuni suamiku. Tuhan, aku berkati suamiku. Bukan, Pak pendeta itu bilang ketika dia kesaksian, yang diberkati bukan cuma suaminya. Selingkuhannya juga diberkati. Itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, kalau pasangannya selingkuh, ya apa rasanya? Disambel. Ya. Baru satu kali itu ya, menikah hilang sekali aja langsung disambel ya. Ibu ini ngalami apa? Enggak cuma satu kali, beberapa kali. Ketika ibu itu sudah berdoa memberkati suaminya, selingkuhannya, Pak pendeta itu cuma menutupnya sesuai dengan apa yang ibu doakan. Selesai berapa waktu kemudian ibu itu telepon lagi, puji Tuhan Pak, suami saya pulang. Tapi Pak pendeta bilang, tunggu dulu Bu, jangan puji Tuhan dulu Bu, siapa tahu hilang lagi. Beberapa waktu kemudian ibu itu telepon lagi, Pak pendeta, puji Tuhan Pak, suami saya masih di rumah. Nggak hilang saudara, nggak hilang. Mas, sudah nggak hilang kembali, sudah betul-betul bertobat. Ya, kesaksian itu Bapak Ibu Saudara, bagi saya itu satu hal yang saya betul-betul rasakan bagaimana ibu itu melakukannya. Betapa tidak mudahnya mengampuni seseorang yang menyakiti begitu dalam. Apalagi yang menyakiti bukan orang yang nggak kenal, orang yang paling dekat sama dia. Suaminya sendiri. Ditinggal balik, nggak karu-karuan. Ketika ibu itu bisa ngampuni, bisa memberkati, itu bukan hal yang mudah. Dan saya teringat, kesaksian itu sama. Kenapa ibu itu bisa mengampuni ya? Karena dia walaupun tidak mampu ngampuni, dia masih mau mendoakan suaminya. Walaupun bukan dia yang doa, dia cari pendeta, Pak tolong doakan supaya suami saya pulang. Bukan langsung pikir, wes cerai aja. Enggak. Tapi dia cari pendeta, Pak tolong Pak. Dia tidak mampu ngampuni, tapi dia cari orang untuk membantu dia. Dia berdoa, dia minta Tuhan. Ketika dia beri makan rohnya dengan sesuatu yang benar, Tuhan berikan dia kemenangan yang luar biasa. Dia menang atas dosa, dia mampu mengampuni. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya undang juga WL Singer Pemain Musik untuk maju ke depan. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan, tapi ayo kita merenungkan dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita alami? Apa yang sedang kita pergumulkan? Apa yang sedang kita hadapi? Tuhan berjanji memberikan kemenangan, bukan masalah saya, tetapi bagaimana kita menyingkapi masalah itu. Apakah kita bisa terus hidup dalam kekudusan kita? Apakah kita bisa menang atas semua hukum dosa dan hukum maut? Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen seperti itu, kalau Bapak Ibu Saudara rindu, kalau masalah berkat, masalah itu bisa selesai, itu bonus, itu gampang. Tapi hari ini yang Tuhan mau, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya.